kalian semua sehat ya, tetap harus bersyukur dengan apapun yang sudah kalian miliki. Nah, hari ini kita memasuki tema 6, subtema 4. Nah, kita kali ini akan belajar tentang kalimat tanya yang menulisnya menggunakan huruf tegak bersambung. Kemarin kalian sudah mengirimkan kepada PA kalian ya, huruf tegak bersambung yang sudah kalian buat. Alhamdulillah banyak yang tulisannya sudah rapi, senang sekali. Nah, kalau menuliskan itu tolong pelan-pelan ya nak ya, biar rapi, biar indah dilihatnya. Nah, kita akan memasuki kalimat tanya yang menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Seperti di contoh, itu ada: apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Di situ ada kata tanya apakah. Dilanjutkan dengan diakhiri tanda tanya. Nah, itu merupakan sebuah kalimat tanya. Perhatikan kata tanyanya. Ada kata tanya apakah. Di sana terdapat huruf kapital A ya, A-nya besar. Ingat, menunjukkan apa itu? Berarti setelah titik ya, awal kalimat, walaupun itu kalimat tanya, awal kalimat itu selalu huruf besar. Apakah itu kan awal dari sebuah kalimat tanya. Nah, A-nya harus tetap besar walaupun itu kalimat tanya. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Nah, itu adalah sebuah kalimat tanya. Diawali dengan kata tanya apakah dan diakhiri dengan tanda tanya. Lanjut, yang kedua, penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Nah, di sini contohnya menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah? Tanda tanya. Nah, perhatikan kata mengapa. Kata tanya mengapa menggunakan huruf M yang besar. Itu tandanya kata tanya selalu diawali dengan huruf kapital karena setelah titik dan itu awal kalimat. Selanjutnya, kata tanya terdiri dari apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Ya, ingat, apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Ya, apa itu menanyakan sesuatu. Apa kegunaan dari pensil? Itu menanyakan apa kegunaan dari pensil. Mengapa? Mengapa itu menanyakan tentang sebab dan akibat. Mengapa hujan turun? Mengapa tidak hujan? Nah, itu sebab dan akibat. Kapan? Menanyakan waktu, menanyakan hari, tanggal. Nah, itu pertanyaan kapan. Bagaimana? Itu menanyakan cara. Bagaimana cara memasak sop? Nah, itu kata tanya bagaimana. Kalau di mana menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Nah, itu kata tanya di mana. Lalu siapa? Itu menanyakan orang. Ya, orangnya siapa? Siapa yang sudah membersihkan kelas? Nah, itu menanyakan orangnya. Kalau contoh dari yang di samping, kapan kita harus menyiram tanaman? Itu adalah berarti menanyakan waktu karena kata tanyanya kapan. Nah, kapan kita harus menyiram tanaman? Nah, kata tanyanya diawali dengan huruf kapital. Kapan? K-nya besar. Lanjut ya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di situ dari tadi contoh yang paling awal selalu diakhiri dengan tanda tanya. Itulah salah satu ciri kalimat tanya. Kalau yang dicontoh sekarang, siapa yang merawat setiap hari Lina? Pertanyaannya siapa? Siapa itu nanti berarti menanyakan orang. Siapa yang merawat setiap hari Lina? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Lalu intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan
ketika kita berbicara biasa. Tidak mungkin kita bertanya, di mana kamu menanamnya? Kan nggak mungkin. Pasti tanyanya, di mana kamu menanamnya? Nah, nggak mungkin kan? Kapan kamu datang? Nggak mungkin kalau kita bertanya dengan nada seperti itu. Nah, jadi perhatikan juga intonasinya. Sekian pelajaran Bahasa Indonesia bersama Usgedi. Silakan kerjakan buku BPD kalian ya. Untuk menyalin silahkan salin tulisannya nanti di buku halus ya. Buku halus tidak bersambung kalau ada soal menyalin. Oke? Nah, sekian. Harap kalian lebih paham lagi tentang kalimat tanya menggunakan